Kisah ini merupakan fiksi yang terinspirasi dari realitas, di mana semua nama individu, lokasi, dan detail spesifik telah diubah demi menjaga privasi dan sifat non-fiksi. Jika ditemukan kesamaan nama, tempat, atau detail lainnya, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pada suatu sore yang tenang, di tengah keheningan, aku mendengar kata-kata yang membuatku terpaku. Rio, keponakanku, tiba-tiba berkata, "Bibi, maaf ya, kemarin aku tidak sengaja melihat Bibi dengan Paman Ardi lagi bekerja bersama di kamar. Tapi aku bingung." Rio menjeda ucapannya, lalu mendekatiku. Jantungku berdebar tak karuan. "Sepertinya Bibi sedikit kecewa dengan pekerjaan Paman," lanjut Rio dengan nada bercanda. "Maksudmu apa, Rio?" tanyaku, bingung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah menarik tentang seorang keponakan yang menerima hadiah tak terduga dari tantenya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Kisah ini berawal ketika aku tanpa sengaja mendengar suara aneh dari dalam kamar Rio, keponakanku. Semula aku mengira itu hanyalah perasaanku yang merindukan suami, Pak Rahman, yang sedang berada di luar kota karena tugas dinasnya. Namun rupanya tidak. Itu benar-benar suara Rio bersama kekasihnya. Suara itu memang sedikit mengganggu, bisa dibilang cukup mengusik ketenanganku. Aku sungguh tak percaya, apalagi ia membawa pacarnya ke rumah tanpa sepengetahuanku. Sejak ditinggal ayah ibunya meninggal beberapa tahun silam karena kecelakaan, Rio memang menjadi pemuda yang sedikit berbeda tingkahnya. Usianya 23 tahun, berbeda 3 tahun denganku. Sepeninggal orang tuanya itu, suamiku, Pak Rahman, yang merupakan paman Rio, membawanya untuk tinggal bersama kami di kediaman Edelweiss. Awalnya, Pak Rahman merasa iba padanya karena hanya suamikulah satu-satunya keluarga yang Rio miliki. Namun belakangan, sikap Rio mulai berubah. Ia begitu bandel, bahkan saking bandelnya, suamiku sampai-sampai geram dan seperti tidak peduli dengannya. Meski begitu, aku terkadang juga kasihan, karena bagaimanapun, ia masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan. Mungkin itu pula alasannya mengapa ia sampai bersikap demikian di rumahku. Aku memang jarang mengobrol dengannya. Ibaratnya, jika Rio sudah masuk kamar, ia enggan untuk keluar dan berinteraksi. Intinya, Rio ini cukup cuek dengan situasi di rumah. Aku sendiri menikah dengan Pak Rahman saat usiaku 27 tahun. Ia seorang duda tanpa anak dari pernikahan sebelumnya. Usia kami memang terpaut jauh, sekitar 20 tahunan. Itu pun karena aku dijodohkan oleh mendiang ibuku, karena Pak Rahman memang baik pada keluargaku. Singkatnya, beberapa minggu kemudian, aku berusaha melupakan keanehan itu. Dan memang selama itu pula tak ada kejanggalan lagi di rumahku. Namun, di minggu berikutnya, Rio kepergok bersama pacarnya saat ia membuka pintu kamarnya. Bibi, kirain sepi. Enggak ada orang. Jangan cerita ke pamannya," katanya. "Kamu ini, Rio, Bibi sendiri nanti yang enggak enak sama pamanmu. Takut dikira enggak bisa jagain kamu," jawabku dengan nada sedikit tegas. "Rio bisa jaga diri kok. Bibi enggak perlu ikut campur. Lagi pula ini kan rumah paman. Bibi hanya menumpang," sahutnya dengan nada cuek. "Baiklah, Rio, kalau memang seperti itu menurutmu," sahutku sambil menunduk. Percakapan itu membuatku serba salah. Aku lantas melangkah pergi ke ruanganku yang berada di lantai 2, berusaha menenangkan diri dan melupakan ucapan Rio tadi. Sampai keesokan harinya, pagi itu aku bersantai di ruang tamu sehabis jogging bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Tentu saja banyak keringat yang dihasilkan pagi itu. Dengan menggunakan setelan jogging yang tidak longgar, aku duduk sambil menonton TV. Tak menyadari jika sedari tadi Rio memperhatikanku dari kejauhan. "Bibi pagi ini cantik sekali. Habis jogging ya?" katanya. Aku hanya menoleh terheran, karena tak biasanya ia memujiku seperti itu. Namun dari sorot matanya, aku paham kemana arah ucapannya. "Oh ya, Bey, maaf ya kalau Rio kadang membuat Bibi kesal. Rio harap Bibi paham," sambungnya. "Iya, Rio,
Bibi juga sudah lupakan yang kemarin kok. Aku berusaha bersikap ramah dan melupakan hal kemarin, berharap Rio pun bisa berubah setelahnya. Selanjutnya, kami mengobrol berdua tentang kuliahnya serta segala hal lainnya. Dan rupanya obrolan itu membuat kami tak lagi canggung untuk bercanda. Keakraban kami membaik, dan itu berlanjut hingga suamiku pulang dari luar kota. Tentu saja aku senang. Dan seperti biasa, pada malam harinya aku bersama suamiku bekerja di dalam kamar setelah lama tak berjumpa. Meskipun pada akhirnya aku sedikit kecewa, karena Pak Rahman selalu saja lebih dulu menyudahi pekerjaannya meskipun aku belum mau berhenti bekerja. Ditambah lagi, saat itu ia kembali menerima telepon dari bosnya yang meminta esok harinya keluar kota lagi. Nasib, gumamku. Setelah kepergian suamiku, aku kembali menjalani hari-hari seperti biasanya. Begitu pula dengan Rio yang juga sama. Di saat makan siang bersama, percakapan ringan dan canda tawa pun terlewati dengan ceria. Aku makin akrab dengannya, karena memang di rumah hanya kami berdua. Intinya, saat itu aku berusaha untuk menjadi bibi sekaligus orang tua yang baik untuknya. Hingga suatu malam, tepat beberapa hari setelah kepergian suamiku, entah kenapa saat itu aku merasa sepi dan hampa. Aku tiba-tiba merasa kesepian melanda, bahkan sulit memejamkan mata alias insomnia. Dan berbagai hal mulai menghantui pikiranku karena rasa kesepian. Hingga beberapa menit kemudian, tepatnya jam 22, kudengar suara motor Rio tiba di garasi. Dia baru saja pulang dari urusan kampusnya. Tentunya dia kecapean. Aku lantas beranjak dan berinisiatif membuatkan teh hangat. Apalagi cuaca saat itu memang cukup dingin. Setelah aku selesai membuat teh untuk Rio, aku melangkah masuk setelah mengetuk pintu ruangannya. "Rio, ini Bibi buatkan teh hangat untuk kamu," ujarku. Nampak Rio tersenyum. Namun yang membuatku gagal fokus justru pada celana jogernya yang memperlihatkan sesuatu. "Walah," pikirku. "Letakkan saja tehnya di sana, Bei." Rio menunjuk meja lalu menoleh ke arahku, yang kala itu menggunakan daster seperti biasanya. Saat aku beranjak pergi, Rio tiba-tiba berkata, "Bei, maaf ya, kemarin aku nggak sengaja melihat Bibi dengan Paman Rahman sedang bekerja di kamar, tapi aku heran." Rio menjeda ucapannya lalu melangkah ke arahku. Tentu saja jantungku berdegup kencang. "Sepertinya Bibi kecewa dengan pekerjaan Paman," sambung Rio dengan nada bercanda. "Maksud kamu apa, Rio?" tanyaku. Rio mengerti kok. Rio kan sudah dewasa bukan anak kecil lagi dan mengerti tentang pekerjaan itu bagaimana mestinya. Bagaimana jika... Rio kembali menjeda ucapannya. Dan aku paham betul kemana arah ucapannya. Entah mengapa aku menjadi kaku untuk menjawab. Namun belum sempat aku berkata, Rio memberi sambutan lainnya. Hal itu benar-benar jauh dari bayangan. Namun tak urung aku mencoba memahami situasi dan langkah-langkah selanjutnya. Sampai ketika Rio melepas yang ada di seluruh badannya dan meletakkannya di meja. Aku hanya bisa terdiam dan terpaku serta terpukau dengan milik Rio. Rupanya Rio ini berbeda dengan pamannya. Dia tenang dan tidak banyak bicara. Hingga waktu yang telah ditentukan tiba, pekerjaan, serta tugas pun teratasi pula. Seminggu berlalu, keakraban kami masih tetap sama. Banyak waktu luang untuk berbagi cerita dan curhat seperti sebelumnya. Hingga beberapa bulan kemudian, di suatu pagi, tiba-tiba suamiku jatuh sakit. Sehingga harus berhenti dari pekerjaan dan kesibukan kantornya. Aku dan Rio pun membawa suamiku ke rumah sakit. Dan dari keterangan yang kami dengar, rupanya suamiku terkena diabetes dan harus dirawat hingga beberapa waktu lamanya. Seperti layaknya istri pada umumnya, aku merawatnya dengan sabar bahkan mendampinginya selama 24 jam. Aku tak lagi memikirkan lainnya, karena yang ada di benakku hanyalah kesehatan suamiku saja. 1 minggu di rumah sakit, aku berpamitan kepada suamiku untuk pulang sebentar, mengambil baju dan perlengkapan lainnya. Dan sesampainya di rumah, ketika aku sedang beres-beres, mendadak Rio datang menemuiku. Dan hal yang mulai kulupakan, kembali kualami. Tugas dan penyelesaian masalah kembali dikerjakan bersama. Berbagai macam teknik dan teori, juga lengkap dengan metode
yang berbeda-beda. Rio, Bibi ditunggu pamanmu, ujarku. Nanti kita sama-sama ke sana, Bibi. Jawabnya. Hingga di akhir tugas tersebut, Rio meletakkan hasilnya pada tempat yang tersedia. Kenapa harus di sana, Rio? Tanyaku, terkejut. Rio nggak sengaja, Bei. Maaf. Jawabnya gugup. Singkatnya, sebulan kemudian, pulanglah suamiku untuk rawat jalan di rumah. Selama itu aku dan Rio merawatnya. Semua berjalan seperti biasanya sampai di suatu pagi. Tak biasanya kepalaku pusing disertai mual. Suamiku yang tahu pun menerka-nerka. Jangan-jangan akan ada anggota baru. Suamiku tersenyum bahagia. Tentu aku mengerti apa maksudnya. Namun aku tak menjawab karena bingung. Singkat kata, pada sorenya aku pergi ke apotek sesuai saran suamiku. Di sana aku membeli alat tes kehamilan untuk memastikan kebenarannya. Dan rupanya memang benar adanya. Aku hamil, dan kabar tersebut direspon bahagia oleh suamiku. Begitu pula dengan Rio. Namun ketika aku berada di dapur hendak menyiapkan makan malam, Rio berjalan ke arahku sambil senyum-senyum. Selamat ya, Bibi. Akhirnya aku berhasil juga. Sontak aku terdiam bengong mendengar perkataannya. Jujur, rasa khawatir membuatku tak tenang dan kebingungan. Singkat cerita, usia kehamilan tersebut sudah berjalan 3 bulan. Selama itu pula Rio pun rajin menjengukku. Namun semua tak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian hal tak terduga kembali kualami. Kedekatan tersebut diketahui oleh suamiku. Pak Rahman pun sangat terkejut. Bahkan saking terkejutnya, ia kembali jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Hingga beberapa minggu setelahnya, Pak Rahman pun harus mengembuskan napas terakhirnya. Kesedihan dan penyesalan hinggap di hati ini. Apalagi tahu jika akulah penyebab semuanya. Hal yang sama pun dialami Rio. Apalagi setelah ini ia tak ada saudara siapa-siapa lagi. Setelah pemakaman dan acara pengajian selesai, aku pulang ke kampung halamanku di Desa Harmoni. Dengan bimbang aku berusaha melupakan kenangan yang pernah kulalui. Berharap di kampung aku bisa merenungi kesalahanku sendiri. Waktu pun berlalu dan tak terasa 9 bulan kemudian hadirlah malaikat kecil ke dunia. Aku bahagia karena setidaknya ada yang menemani hari-hariku selama di sana. Terima kasih Tuhan, ucapku sambil meneteskan air mata. Keluarga di rumah pun juga begitu senang dan antusias dengan hadirnya anggota baru mereka. Mereka semua menerimaku dengan sukacita dan kebahagiaan. Hingga sebulan kemudian, aku yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, mendadak terkejut melihat mobil hitam terparkir di depan halaman rumahku. Sosok pemuda yang telah aku lupakan kembali datang menemuiku. Rio, ngapain kesini? Dari mana kamu tahu rumah Bibi? Tanyaku terkejut. Sekarang aku sudah berubah. Bibi, aku sudah mandiri. Jujur, Rio selama ini mencari Bibi kemana-mana. Rio ada pesan surat dari mendiang paman sebelum meninggal dulu. Katanya, bacalah, Bi. Rio memberikan surat padaku sambil berkaca-kaca. Aku lantas menerima surat tersebut dan membacanya. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Aku titipkan Rio padamu, istriku. Bahagiakan dia seperti kamu membahagiakan aku. Karena selama ini Rio tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Aku mohon kepadamu, istriku, ingat amanat ini baik-baik. Setelah membaca surat itu, aku dan Rio akhirnya duduk di depan teras rumahku. Dia menangis, begitu pula denganku. Dan akhirnya cerita ini diketahui oleh ibu dan kakakku. Mereka pun merestui aku dan Rio. Hingga di bulan berikutnya, kami pun meresmikannya. Pesanku, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan hidup di luar batas manusia selama kita mau berikhtiar baik kepadanya. Pasti keajaiban itu ada dan akan datang pada waktunya. Terima kasih, Sobat. Semoga terhibur dan terinspirasi.